Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan channel Halo Kicau. Kali ini kita bagi tips lagi ya soal murai batu, yang mana ada murai batu tipe panas dan tipe dingin. Kali ini kita bakal bahas tentang murai batu tipe dingin. Ya teman-teman, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dibantu dengan cara kalian subscribe dan kalian like juga, sehingga channel yang kita bangun ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan lebih banyak bermanfaat bagi orang banyak. Kali ini kita bakal bahas cara merawat ataupun tips cara merawat murai batu tipe dingin. Oke kawan-kawan, jadi untuk kalian semua mungkin ada yang pernah merasakan halnya seperti ini, dimana murai batu tipe dingin ini sangat susah ataupun susah gampang dalam segi merawatnya. Kenapa? Karena murai batu tipe dingin untuk di rumah ataupun di gantangan itu tidak bunyi atau kurang greget. Jadi untuk kawan-kawan jangan pernah di skip, amati terus, disimak terus sehingga kalian tidak salah paham. Ya oke, untuk kawan-kawanku semua, jadi yang harus kalian pahami untuk perawatan yang pertama bisa kalian lakukan yaitu soal penjemuran. Jadi kalau untuk pengalaman saya sendiri untuk penjemuran murai batu tipe dingin seperti ini bisa kalian lakukan itu sekitar pukul jam 8. Kenapa jam 8? Karena dari jam 8 sampai seterusnya itu panasnya sudah mulai tinggi. Jadi kalau untuk saya sendiri penjemuran untuk tipe dingin dilakukannya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu tergantung kondisi panasnya di tempat tinggal kalian seperti apa dan bagaimana. Jadi setelah itu untuk tahapan kedua itu tentang pemberian JK atau pemberian ekstra puding. Jadi untuk pemberian ekstra puding itu kan bermacam-macam. Ada seperti jangkrik atau JK, kroto, ulat Hongkong ataupun cacing. Jadi untuk tipikal murai batu tipe dingin ini bisa kalian lakukan contoh dengan jangkrik. Jangkrik bisa kalian lakukan itu yang awalnya 55 atau 66 bisa kalian tambah menjadi 2 tingkat 88 atau 99. Kalau untuk saya sendiri saya lakukan itu settingan awal 55. Saya naikkan menjadi 7 sampai 9 jangkrik pagi sampai sore. Nah, untuk pemberian kroto kalian bisa memberikan 2 sampai 3 kali dalam waktu 1 minggu. Terserah untuk harinya, terserah dari kalian mau kapan. Intinya berikan 2 sampai 3 per minggu. Nah, kalau untuk ulat kandangnya atau ulat Hongkong bisa kalian berikan setelah kalian berikan jangkrik. Jadi ketika memang kalian sudah memberikan jangkrik, biarkan jangkrik itu habis, tunggu sampai 10 sampai 15 menit baru dikasih ulat Hongkong. Setelah dikasih ulat Hongkong, ataupun memang sudah dikasih ekstra puding, kalian bisa lakukan penjemuran. Nah, biarkan saja penjemuran itu sampai benar-benar panas, karena tipikal murai seperti ini dia butuh asupan panas di dalam tubuhnya. Itu yang harus kalian garis bawahi. Oke, untuk selanjutnya pemandian. Kalau untuk pemandian murai batu tipe dingin bisa kalian lakukan 1 ataupun 2 kali dalam waktu 1 minggu. Ataupun memang itu kalian mau instan, ketika kalian mau bawa ke gantangan, sebelum dibawa ke gantangan itu bisa dimandikan terlebih dahulu di H-1. Nah, di H-1 itu baru kalian mandikan, itu tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau untuk pribadi saya sendiri, itu yang saya lakukan tuh ketika sore mau saya bawa ke gantangan, pagi itu saya mandikan dulu burung itu. Jadi ketika dibawa ke gantangan dengan settingan yang sama dulu ya, karena kita mau nyari stabilnya birahi ataupun stabil emosi dan birahi murai batu tipe dingin ini di settingan berapa.
Jadi kalau untuk saya sendiri, saya dengan setting 8 jangkrik, habis itu ditambah 3 ulat Hongkong, langsung saya bawa ke gantangan. Di situ saya lihat karakter ataupun respon dia ketika mendengar kicauan burung ataupun mendengar lawan-lawannya. Kalau memang kurang, kita bisa tambahkan 3 lagi ulat sehingga tubuh dia merasa panas, dan itu bakal menjadi burung kita lebih respon kembali. Nah, untuk kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada, itu adalah tips-tips sebagian dari murai batu tipe dingin yang pernah saya lakukan sendiri. Jadi untuk kawan-kawanku semua, untuk tips selanjutnya itu kalaupun memang di rumah kalian ada umbaran, bisa kalian umbar. Jadi ketika penjemuran selesai, bisa kalian umbar. Ketika di pengumbaran, jangan lupa diberikan ekstra puding berupa jangkrik sebanyak 3. Fungsinya apa? Jadi jangkrik itu kan fungsinya kan untuk menambah tenaga ataupun stamina. Jadi untuk kawan-kawanku semua yang harus kalian bawahi, kita berikan jangkrik itu untuk stamina dia, karena luas pengumbaran tuh lebih luas dibanding kandang bulat yang dia pernah singgahi. Jadi untuk kawan-kawanku semua diberikan 3. Nah, setelah pengumbaran, kalau memang sudah merasa dia sudah cukup, baru kita masukkan ke sangkar bulat lagi, tidak apa-apa. Itu dari minat kaliannya gimana baiknya. Untuk kawan-kawanku semua, selanjutnya yang harus kalian pahami untuk murai batu tipe dingin. Jadi untuk murai batu tipe dingin ini jangan pernah diembun, karena pengembunan itu membuat birahi ataupun emosi dia bakal menurun, sehingga tidak cocok bagi murai batu tipe dingin. Itu yang harus kalian garis bawahi. Kemudian ketika memang sudah rawatan sampai pengumbaran sudah, kita masukkan ke sangkar bulat, lakukan pengkerodongan sampai ketemu di sore hari. Jadi ketika memang di sore hari, kita bisa berikan kembali jangkrik dan disisihkan kembali dengan sampingannya, yaitu ulat Hongkong sebanyak 3. Nah, lakukan itu rutin selama 1 minggu sampai 2 minggu. Ketika memang 1 sampai 2 minggu sudah kita rawat, baru kita bawa ke gantangan. Ketika kita dibawa ke gantangan, kita bisa melihat burung ini kurang apa, kurang emosi atau kurang birahi ataupun kurang dua-duanya. Ketika memang kurang dua-duanya, nanti saya buat lagi untuk part 2-nya seperti apa dan bagaimana. Ini untuk secara kita main tahap pertama dulu. Kalau memang tahap pertama tidak bisa, baru kita main ke tahap kedua. Insya Allah dengan yang ku berikan tips kepada kalian ini bisa bermanfaat, bisa juga untuk meringankan pusing kalian. Jadi disimak terus tanpa di skip. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bagi-bagi ke kalian soal tips perawatan murai batu, khususnya murai batu tipe dingin. Jadi untuk kalian-kalian semua, ketika memang sudah melakukan tips yang pertama ini ternyata gagal, bisa kalian tunggu ataupun bisa kalian pantau terus di channel Halo Kicau untuk tips yang kedua untuk perawatan murai batu tipe dingin. Jadi untuk kawan-kawanku semua, Halo Kicau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Kicau.